Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jurika Lusianda, saya Afsal Fonita dan Jessica Blesedin akan mempresentasikan tentang pengembangan costing system menggunakan activity-based costing pada divisi mie instan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya, saya sebagai ketua bertugas untuk mempersiapkan materi dan Jessica sebagai anggota mempersiapkan PowerPoint slide-nya. Profil perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan yang menjadi objek dalam proyek kami. Kami memilih PT Indofood Sukses Makmur karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang menerapkan konsep Total Food Solution. Konsep ini berarti Indofood mengelola seluruh proses bisnis mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga produk didistribusikan kepada konsumen. Indofood memiliki 4 kelompok usaha strategis, yaitu Consumer Branded Products, Bogasari Agribisnis, dan Distribusi. Pada proyek ini, kami berfokus pada divisi mie instan yang berada di bawah Consumer Branded Products, karena divisi ini merupakan salah satu penyumbang penjualan terbesar perusahaan. Divisi mie instan memproduksi berbagai merek seperti Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, Sakura, Indomie Cup, hingga mie telur cap 3 ayam. Selain memiliki pasar yang luas di Indonesia, produk-produknya juga telah diekspor ke lebih dari 100 negara. Kapasitas produksinya mencapai lebih dari 37 miliar bungkus mie instan setiap tahunnya. Tujuan proyek kami adalah merancang sistem perhitungan biaya menggunakan activity-based costing agar perusahaan memperoleh informasi harga pokok produksi yang lebih akurat, terutama karena Indofood memiliki banyak varian produk yang membutuhkan aktivitas produksi dan sumber daya yang berbeda. Target konsumen. Target konsumen Indofood sangat luas, mulai dari rumah tangga, pelajar, mahasiswa, pekerja, sektor food service, hingga pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa produk Indofood dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Dari hasil analisis SWOT, kekuatan nama Indofood terletak pada mereknya yang sangat kuat, jaringan distribusi yang luas, integrasi vertikal dalam rantai pasok, serta kapasitas produksi yang besar. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu masih bergantung pada impor gandum sebagai bahan baku utama, serta memiliki banyak varian produk yang menyebabkan proses produksi dan pengendalian biaya menjadi lebih kompleks. Peluang yang dimiliki perusahaan adalah pertumbuhan industri FMCG, inovasi baru, serta ekspansi pasar internasional. Sedangkan ancaman yang dihadapi meliputi persaingan yang semakin ketat, kenaikan harga bahan baku, dan inflasi yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Strategi bisnis. Berdasarkan hasil analisis kami, strategi yang digunakan adalah Product Differentiation Strategy. Artinya, Indofood tidak bersaing melalui harga, tetapi juga menciptakan keunggulan melalui variasi produk dan inovasi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pilihan merek, varian rasa, ukuran kemasan, hingga peluncuran produk baru seperti Indomie Korean Ramyeon Series. Selain itu, Indofood juga melakukan promosi dalam skala besar untuk memperkuat citra merek dan mempertahankan loyalitas konsumen. Menurut kami, strategi diferensiasi ini menjadi alasan mengapa activity-based costing lebih tepat diterapkan. Semakin banyak variasi produk, maka semakin beragam pula aktivitas produksi yang dilakukan dan biaya yang dikonsumsi oleh masing-masing produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis costing yang digunakan. Kami memilih proses costing dikarenakan karakteristik produksi mie instan sesuai dengan metode tersebut. Produksi dilakukan secara massal, menghasilkan produk yang homogen, berlangsung secara terus-menerus, dan setiap produk melewati tahapan proses yang sama. Tahapan produksinya dimulai dari mixing, kemudian forming, dilanjutkan dengan steaming, frying, cooling, hingga tahap terakhir yaitu packaging. Di dalam metode proses costing, biaya dikumpulkan pada setiap tahapan proses produksi, kemudian dihitung rata-rata menjadi biaya per unit. Oleh karena itu, metode ini lebih sesuai dibandingkan job costing yang digunakan untuk produk berdasarkan pesanan pelanggannya. Pada slide identifikasi biaya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi biaya. Dalam proyek ini, biaya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada direct cost, yaitu biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produk, seperti tepung, minyak, bumbu, kemasan, dan tenaga kerja langsung.
Yang kedua, ada indirect cost atau biaya overhead seperti listrik, depresiasi mesin, biaya quality control, maintenance, dan gudang. Sedangkan yang terakhir ada period cost, yaitu biaya yang tidak dimasukkan ke dalam harga produk. Misalnya biaya iklan, distribusi, dan administrasi. Pengelompokan biaya ini menjadi dasar dalam penerapan activity-based costing karena biaya overhead nantinya akan dialokasikan berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi biaya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity-based costing. Berbeda dengan metode tradisional, pada activity-based costing, biaya overhead tidak langsung dibebankan ke produk menggunakan satu dasar alokasi saja. Biaya tersebut terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan cost pool-nya. Dalam divisi mie instan terdapat 11 aktivitas utama, yaitu procurement, mixing, forming, steaming, frying, cooling, packaging, quality control, maintenance, warehousing, dan setup. Setiap aktivitas memiliki biaya yang berbeda-beda. Setelah cost pool terbentuk, biaya akan dialokasikan menggunakan cost driver yang sesuai sehingga pembebanan biaya menjadi lebih akurat. Dalam activity-based costing terdapat 4 tingkatan cost hierarki, yaitu unit level, batch level, product level, dan facility level. Sedangkan pada cost driver merupakan dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya pada setiap aktivitasnya. Sebagai contohnya, di aktivitas maintenance menggunakan mesin hours, karena semakin lama mesin digunakan, maka biaya perawatannya juga semakin besar. Di aktivitas setup menggunakan number of setup, karena setiap pergantian varian rasa memerlukan pembersihan dan penyetel ulangan pada mesin. Dan untuk di quality control digunakan number of inspection, sedangkan warehousing menggunakan material moves, yaitu jumlah perpindahan bahan atau barang di dalam gudang. Dengan kita memilih cost driver yang tepat, biaya overhead dapat dialokasikan sesuai dengan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya. Sebagai pembahasan, kami membandingkan metode traditional costing dengan activity-based costing. Pada traditional costing, seluruh biaya overhead dibebankan menggunakan satu dasar alokasi. Cara ini memang sederhana, tetapi menyebabkan overcost maupun undercost, terutama pada perusahaan yang memiliki banyak varian produk seperti Indofood. Sebagai contohnya, varian premium membutuhkan aktivitas tambahan seperti lebih banyak setup mesin, pengembangan resep, dan desain kemasan jika seluruh biaya overhead hanya dibebankan berdasarkan volume produksi. Maka biaya yang dihasilkan tidak akan mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Sedangkan di activity-based costing, biaya overhead dialokasikan berdasarkan aktivitas yang benar-benar dilakukan. Dengan demikian, harga pokok produksi menjadi lebih akurat dan dapat membantu perusahaan dalam menentukan harga jual, mengevaluasi profitabilitasnya setiap produk, serta mendukung pengambilan keputusan manajemennya. Berdasarkan hasil analisis kami, metode activity based costing merupakan metode yang paling tepat diterapkan pada divisi mie instan PT Indofood Sukses Makmur Tbk karena mampu menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat dibandingkan metode traditional costing. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.